Warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Ohayo sensei. Ohayo gozaimasu. Kita semua ya. Hai minasang, sebelum kita pembelajaran, saya mau lihat ini ya. Sensei mau lihat minasang rapi-rapi dulu. Oke. Cek kebersihan dulu ya. Kemudian sampah-sampahnya ya. Kemudian bajunya sudah rapi atau belum ya? Sudah? Apa sudah rapi? Sudah, Sensei. Kalau sudah rapi, kan enak. Nah, sekarang kita tinggal berdoa. Hai, Sofi-sang, coba dipimpin doa ya. Kan gilirannya Sofi-sang sekarang. Monengai sih, Mas. Hai, Sensei siap. Ayo teman-teman kita berdoa dulu ya, supaya hari ini lancar. Berdoa mulai. Selesai. Hai, amin. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Hai. Oke, baik, minasang. Saya Sensei ingin bertanya. Ini ya. O genki desu ka? Hai, genki desu. Genki desu. Harus semangat jawabannya ya. Hai, genki desu. Hai, genki desu ne, minasang. Oke, minasang, Sensei mau presentasi dulu ya. Hai, Umi-sang. Ima sensei. Baik, lengkap semua ya, sudah ada semua. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari kita pusatkan pikiran dulu ya, minasang ya, dengan menggunakan teknik, ayo ikuti Sensei ya, tarik nafas dulu ya, kemudian ditahan, hembuskan. Ulangi lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Hai, ya, sudah fokus ya, harus fokus ya hari ini. Baik, karena sudah fokus, berarti siap ya kita untuk belajar hari ini. Nah, minasang, sekarang mite kudasai. Hai, minasang mite kudasai. Ingat ini ya, bandingkan dengan kelas minasang coba ya. Lalu setelah minasang amati dan perhatikan ini, tuliskan tanggapan minasang di Padlet yang Reni Sensei sudah share di WhatsApp-nya ya. Hai. Oke. Oh, sudah pada masuk ini, cepat sekali. Nah, ini banyak sekali yang masuk. Mungkin bisa dikasih secara lisan mungkin. Umi-sang, coba bagaimana tanggapannya? Kelasnya sederhana. Saya pengen kelas yang yang apa? bentuknya Ayo. melingkar sensei. Sepertinya lebih bagus daripada yang biasa seperti ini. Beda ya, nanti biar bisa aktivitas ya. Hai, arigatou gozaimasu. Oke. Jadi ya, sudah. Jadi minasang, hari ini kita akan belajar tentang presentasi dari hasil desain ruang kelas impian minasang. Jadi nanti minasang buat ruang kelas impian minasang ya. Pasti ini menarik, jadi minasang harus semangat ya, tetap semangat pokoknya. Oke. Nah, lanjut ya minasang ya, sudah semangat, perhatikan gambarnya ya. Hai, eo mite kudasai minasang. Nah, di sini ya. Oke. Ini kan minasang kemarin sudah dibagi kelompok ya. Ini tadi, ayo, yang belum kumpul sama kelompoknya kumpul dulu. Ayo, kumpul dulu ya. Sudah dibagi kelompok. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini tolong dikerjakan oleh kelompok minasang bersama-sama ya. Oke, silakan. Ini terkait benda yang ada dan harus ada di dalam kelas minasang, yang belum ada pun dituliskan saja, harus ada. Ya. Hai, sudah ya. Kelompoknya Sofi-sang sudah. Oke, silahkan dipresentasikan ya. Oke, terima kasih sudah dipresentasikan. Kita lanjut ya minasang ya. Terima kasih sudah dipresentasikan tentang benda apa saja yang harus ada. Sekarang minasang tadi saya yang bilang di awal tadi, membuat proyek desain ruang kelas impian. Nah, ini minasang silahkan ya berpikir caranya, alatnya apa saja yang akan minasang gunakan untuk membuat proyek ini. Silahkan didiskusikan ya, Sensei tunggu sambil keliling. Oke. Oh, sudah ada? Itu si Verasang sudah kelompoknya? Sudah ya? Belum sensei. Oh, belum. Sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Oke, itu kelompoknya Umi-sang sudah ya? Umi-sang, oke. Karena sudah ada yang selesai. Oh, si Firasang juga sudah. Baik, berarti kita langsung saja gitu untuk menunjang supaya minasang nanti bisa presentasi di hasil
desain ruang kelas impiannya, ini ada LKPD 2 di mana minasan harus memperhatikan gambar yang ada pola kalimatnya dan letak keberadaannya benda tersebut ya. Ini minasan pahami dulu tadi ya. Kemudian LKPD-nya dikerjakan. Ini secara mandiri, jadi jangan contek-contekan ya. Oke. Sudah ya. Putri Sang sudah itu sepertinya. Baik. Putri Sang mau perwakilan ya, unjuk hasil pekerjaannya. Yang lain jangan lupa ikut menyimak sehingga bisa mengoreksi bersama-sama ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Putri Sang atas hasil pekerjaannya dan teman-temannya ya. Sudah berani presentasi. Baik, Minasang, kita kembali ke proyek kita. Jadi tadi Minasang sudah belajar tentang benda dan kemudian letak bendanya dan keberadaannya. Kita kembali ke proyek. Nah, sekarang Minasang silahkan buat rancangan jadwal tentang pembuatan proyeknya. Nah, ini bisa berisi curah idenya Minasang, kemudian mau menggambarnya menggunakan digital atau manual, kemudian presentasinya bagaimana, lalu nanti ada evaluasinya, ya begitu ya. Tapi ini tidak bisa selesai hari ini Minasang, dilanjutkan minggu depan saja ya. Jadi itu. Oke, baik, saya akan monitor ya, ini ya Minasang ya, tetap mengerjakan, tetap saya monitor. Apakah ada kesulitan Minasang? Apakah ada kesulitan? Sensei. Oh, tidak ada. Tapi karena ini nanti tugasnya boleh dibawa pulang, sehingga Minasang boleh ya japri saya, japri Reni Sensei di WhatsApp begitu ya. Oke. Ya, karena Minasang ini sudah mulai ada yang menggambar itu sepertinya ya. Itu si Vera Sang menggambarnya pakai digital saja ya, kayaknya ya itu ya, sepertinya. Ya. Hai. Sensei. Oke, boleh, enggak apa-apa. Tadi kan dikasih pilihan. Oke, baik Minasang, tapi perlu diingat ya, untuk minggu depan Minasang itu masih ada hasilnya akan Reni Sensei uji. Jadi produknya harus sudah hampir sempurna, disempurnakan di sekolahan. Kemudian setelah itu nanti ada kunjungan karya Minasang. Jadi Minasang nanti ada evaluasi itu di kunjungan karya. Minasang nanti ada yang di pojok panennya sendiri, sisanya nanti ada yang berkeliling ke tempatnya teman-temannya untuk memberikan umpan balik. Jadi nanti dikasih sticky note ya, kemudian dikasih umpan balik dan kembali, begitu ya. Lalu setelah kembali nanti Minasang akan presentasi menggunakan bahasa Jepang. Untuk umpan baliknya Minasang tanggapi, tetapi menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu ya Minasang ya. Oke. Nah, untuk hari ini sudah dulu itu pengerjaannya dilanjutkan di rumah. Nah, dan saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Minasang hari ini terhadap pembelajaran ini? Bagaimana perasaannya? Senang, Sensei. Senang. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau begitu, isi dulu ya refleksinya melalui Padlet. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus Minasang jawab. Pertama, itu ada apa yang membuat Minasang itu hari ini menarik itu kenapa? Kemudian kesulitannya apa ya? Baik. Sudah pada masuk ini ya, sudah masuk, ada Novi-san, Yulia-san, dan sebagainya. Baik, saya ingin coba tanya ke Sofi-san mungkin ya, kira-kira hari ini kita sudah mempelajari apa ya yang menarik ya, Sofi-san ya? Ya itu Sensei, hari ini belajar tentang ruang kelas itu kan, bagian sulit menurut saya itu mencari ide. Menarik ya? Ya bagus banget Sensei, pokoknya semuanya. Ya, baik. Mari, ada pertanyaan kah hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka Sensei akan menyimpulkan pembelajaran hari ini adalah tentang membuat desain ruang kelas impian supaya Minasang nanti bisa presentasi menggunakan bahasa Jepang ya, latihan. Kemudian nanti tentang keberadaan dan letak benda. Baik, itu ya Minasang ya. Jangan lupa minggu depan barangnya untuk proyeknya tetap dibawa karena kita akan ada kunjungan karya dan presentasi di uji hasil dan refleksi pembelajaran. Gitu ya. Oke, baik. Kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa oleh Putri Sang karena hari ini gilirannya Putri Sang untuk pulangnya. Silakan. Baik, Sensei. Baik, amin. Arigatou gozaimasu Putri Sang. Baik, Minasang, gambate kudasai. Tidak boleh
sedih ataupun lemes ya, tetap harus semangat. Hai minasan, gambate kudasai, korede warimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sayonara. Terima kasih Reni Sensei atas presentasinya, peer teachingnya ini ngajarnya luar biasa. Ini kalau saya lihat di waktunya itu pas sekali ini 10 menit. Sensei, alhamdulillah. Insya Allah begitu ya, Umi Sensei ya, tadi ya benar ya. Oke, berikutnya dipersilakan teman-teman untuk menyampaikan komentarnya terhadap penampilan dari Reni Sensei tadi. Monggo dipersilakan. Oh ini Mas Teguh ini. Ya silakan Teguh Sensei, monggo. Baik, terima kasih. Saya jadi ini luar biasa sekali penampilannya. Moga-moga saya bisa lebih baik juga seperti Reni Sensei. Jadi penjelasannya sangat sekali. Kalau bisa saya jadi muridnya gitu langsung ngerti kayaknya pembelajarannya. Mungkin itu saja komentarnya Sensei. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke, arigatou gozaimasu Teguh Sensei untuk komentarnya. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk Luza Sensei untuk memberikan masukan kepada Reni Sensei atas tampilannya tadi. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Reni Sensei atas penampilannya yang tadi. Ternyata kalau mohon maaf ya kalau saya jujur ya, Reni Sensei itu suaranya tuh sangat keras sekali dan lantang. Suaranya kurang halo, kurang dengar. Jelas kah? Halo. Sensei saya Bidaya, boleh Sensei monggo. Suara saya sudah dengar. Hai, sekarang terdengar Sensei. Hai. Jadi suaranya Bu Reni tadi itu cukup keras ya, saya kira cukup lantang. Alur pembelajarannya juga sudah terlihat PJBL ya, memang tidak bisa dengan waktu yang sangat terbatas tidak bisa kelihatan semua gitu ya. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan masalah untuk alurnya, saya kira saya sangat expert sekali di sini di PJBL itu ya. Cuman ada beberapa mungkin bisa dimasukkan. Seperti itu saya ini memadukan antara pertemuan tatap muka dengan gawai gitu kan ya. Tadi kan ada kata memakai Padlet ya. Ya, tadi memakai Padlet gitu ya. Kenapa Padlet ya? Padlet kan. Nah untuk Padlet itu kan berarti kan siswa itu harus punya HP sendiri gitu kan. Ya. Hai. Ya kalau misalkan semua siswa punya HP sendiri dan bisa connect internet gitu, itu sih saya kira nggak masalah gitu ya. Jadi gimana kalau misalkan siswanya itu nggak bawa HP atau memang nggak punya HP gitu. Untuk refleksinya itu kita bisa pakai cara manual ya. Misalnya Sensei buat satu lingkaran besar gitu ya di papan tulis, kemudian tarik garis horizontal, yang tengah itu 0 gitu ya, kasih angka 0, kemudian semakin keluar itu nilainya semakin besar, misalnya dari 0 keluar 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah dari situ siswa diminta untuk menilai pembelajaran ini, kira-kira senseinya itu dapat nilai berapa gitu. Jadi siswanya diminta untuk menilai sensei gitu loh. Kalau misalkan semakin besar berarti kan nilainya sensei semakin bagus gitu kan. Nah itu kan nanti akan seru sekali itu kalau misalkan diterapkan di kelas ya. Jadi secara manual nanti akan kelihatan titik-titiknya itu berkumpul di nomor-nomor berapa gitu. Itu sebagai refleksi untuk siswa sendiri juga gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini tuh sudah cukup memuaskan atau membuat siswa paham atau enggak.
Mungkin itu plan B-nya, misalkan siswanya itu terbatas untuk gadget gitu loh. Hai, Gitu Mas. ya. Arigatou gozaimasu. Video bagus, saya senang sekali dapat ide baru. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Hai. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Luza Sensei atas masukannya. Terima kasih juga Reni Sensei untuk tampilannya. Arigatou gozaimasu. Reni Sensei udah bagus banget. Saya nanti kayak gimana ini? Bagus mesti. Oke, terima kasih Reni Sensei. Dipersiapkan dan dipersilahkan untuk menampil berikutnya. Ini ada Teguh Sensei, monggo. Apakah sudah bisa dimulai?